Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Ketemu lagi dengan saya Salim Suharis dalam materi efisiensi pada operasional. Rekan-rekan sekalian, kita sudah mengikuti 10 sesi sebelumnya dan saat ini adalah sesi ke-11 atau sesi terakhir yang mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang sudah kita bahas bersama-sama pada 10 sesi sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang sensor biaya. Ya, dibandingkan dengan apa yang sudah kita bahas pada sesi ke-10, apa bedanya antara dashboard biaya dengan sensor biaya? Jika kita perhatikan pada dashboard biaya, maka aktivitas yang harus kita lakukan adalah mengamati dashboard tersebut secara berkala. Dashboard akan menampilkan informasi dalam bentuk grafik, dalam bentuk angka yang menginformasikan kepada kita apa yang sudah terjadi pada bisnis kita. Nah, berbeda dengan sensor. Sensor ini tidak menginformasikan grafik, tidak menginformasikan bentuk data tertentu. Sensor ini justru sifatnya hanya memberikan notifikasi. Nah, bagaimana cara kerja dari sensor ini dan apa manfaatnya dibandingkan dengan dashboard biaya? Jika dashboard biaya, kita harus selalu mengamati dari waktu ke waktu agar supaya tidak sampai kehilangan informasi. Namun, pada sensor, kita tidak perlu lagi mengamati secara berkala. Selama sensor itu tidak berbunyi, artinya bisnis kita dalam posisi aman. Sistem sudah dilaksanakan, tim sudah menjalankan, dan hasilnya adalah aman. Apabila sensor itu berbunyi atau memberikan informasi, memberi notifikasi kepada kita, maka itu tandanya ada sesuatu yang harus diperhatikan. Tentu respon yang harus kita berikan dapat bertingkat atau bertahap. Tidak harus selalu responnya adalah selalu men-take over atau mengambil alih kegiatan. Nah, rekan-rekan sekalian, saya membagi area yang akan dipantau oleh sensor itu bisa menjadi 3 kriteria, 4 kriteria, atau bahkan lebih. Misal kita membagi menjadi 3 kriteria, maka kita bisa membagi menjadi zona aman, zona waspada, dan zona bahaya. Zona aman, zona waspada, dan zona bahaya. Zona aman kita definisikan antara batas atas dan batas bawah. Selama indeks dari angka yang kita ingin definisikan berada pada zona di antara batas atas dan batas bawah, sebagaimana gambar yang saya tunjukkan berikut ini, maka kondisi bisnis kita artinya aman. Berilah kesempatan tim kita untuk berkreasi, berilah kesempatan tim kita untuk melakukan inovasi, melakukan improvisasi, agar mereka merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas bisnis yang kita sudah bebankan kepada mereka. Kita tentukan targetnya, kita tentukan batasannya, dan biarkan mereka berkreasi semampu yang mereka dapat lakukan. Namun, ketika angka indeks atau rasio yang dimunculkan oleh sistem telah melewati dari batas atas atau batas bawah, maka dia akan masuk ke zona waspada. Nah, di saat inilah tindakan yang kita lakukan bisa dalam bentuk melakukan supervisi. Kita amati bagaimana cara kerja tim kita,
kita amati bagaimana tindakan yang dilakukan selama mereka menjalankan tugasnya. Kita perhatikan bagaimana mekanisme yang mereka lakukan. Apakah ada yang salah? Kita ajak mereka untuk melakukan diskusi. Kita ajak mereka untuk merumuskan bagaimana caranya agar angka indeks yang dimunculkan dapat segera kembali ke zona aman. Nah, ketika sudah berhasil kembali ke zona aman, maka kita lepas kembali mereka melaksanakan aktivitas sebagaimana yang seharusnya. Di atas zona waspada ada zona bahaya. Ketika masuk zona bahaya, kita dapat mengambil sikap, misalnya dengan cara men-take over. Artinya, kalau di zona waspada yang kita lakukan hanya sebatas supervisi, maka di zona bahaya kita men-take over. Kebijakan langsung kita ambil alih, kita melakukan tindakan secara penting, ya, melakukan tindakan-tindakan penting, terus kemudian kita berusaha agar supaya angka yang sudah masuk di zona bahaya ini dapat segera kembali ke zona waspada atau bahkan kembali ke zona aman. Nah, lantas di mana sensornya? Sensor inilah yang kemudian dapat kita integrasikan di dalam sebuah mekanisme sistem informasi yang ketika angka indeks atau rasio itu sudah masuk ke zona waspada, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada kita. Hal ini bisa rekan-rekan buat dengan berbagai cara. Dapat dibuat cukup dengan menggunakan spreadsheet, cukup dengan menggunakan Excel misalnya atau Google Sheet misalnya, untuk menghadirkan sebuah mekanisme sistem sensor. Atau jika rekan-rekan sudah memiliki software, maka software tersebut dapat dimodif sedemikian rupa sehingga mampu menghadirkan fungsi sensor. Dan ketika angka tersebut sudah berhasil tersentuh, maka akan ada notifikasi kepada kita. Entah itu melalui email, entah itu melalui WhatsApp, atau bahkan aplikasi yang kita miliki sudah dapat dalam bentuk online atau dalam bentuk mobile yang kita dapat mengetahuinya sewaktu-waktu, dan handphone kita dapat memberikan notifikasi sewaktu-waktu begitu ada angka yang menyebabkan menuju ke zona waspada atau ke zona bahaya. Silahkan perhatikan pada gambar yang saya tunjukkan ini. Di situ ada pergerakan dari kondisi aman menuju kondisi waspada. Maka pada saat tersebut kita dapat melakukan supervisi. Kita dapat melakukan seperti yang saya contohkan pada pembahasan ini di awal. Kita melakukan diskusi, kita tanyakan, kita evaluasi apa yang sedang terjadi dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika kondisi sudah kembali aman, maka tampuk ke pengelolaan tadi kita kembalikan pada tim kita agar mereka dapat bertumbuh, mereka dapat mengambil strategi dengan inovasi yang mereka lakukan, improvisasi yang mereka hadirkan, sehingga mereka pun akan menjadi semakin kompeten, semakin mampu untuk melakukan tanggung jawabnya yang telah kita berikan kepada mereka. Nah, untuk membuat sensor bisnis tentu butuh proses, tidak lantas otomatis begitu saja, karena harus ditopang oleh data-data yang dimasukkan secara reguler di dalam aktivitas sistem informasi yang sudah kita miliki. Rekan-rekan sekalian, dari sesi pertama sampai sesi 11 ini, apabila kita laksanakan secara maksimal, kita lakukan perbaikan demi perbaikan, kita lakukan secara disiplin, kontrol,
kita hadirkan supervisi, kita hadirkan audit. Mudah-mudahan bisnis yang kita jalankan akan benar-benar efisien. Saya sebagai seorang muslim tentu menjadikan efisiensi ini sebagai perintah Tuhan, karena di dalam kitab suci saya mengharuskan kita untuk efisien. Karena kalau saya tidak efisien, maka saya digolongkan satu keluarga dengan setan. Wahai orang-orang beriman, janganlah kita berlaku boros, karena sesungguhnya boros itu adalah perbuatan setan. Demikian yang bisa saya lakukan untuk berbagi tentang efisiensi pada operasional. Mudah-mudahan mampu memberikan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisnis yang kita jalankan menjadi semakin maksimal. Sampai ketemu lagi pada materi yang lain. Salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.